Selamat siang Pak Beri, apa kabarnya ini? Selamat siang Coach, kabar baik. Oke, lagi sibuk apa ini Pak? Lagi sibuk, tadi kami baru saja menyelesaikan rapat untuk persiapan Natal. Jadi kebetulan saya dipilih sebagai eh, eh, anggota dari seksi humas. Jadi kami sedang sibuk untuk membuat semacam undangan, begitupun juga dengan seperti info-info, baik nanti di sosial media maupun secara tempel nanti. Begitu, Coach. Oke ya, Pak Beri sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap Pak? Saya sudah siap, Coach. Oke, selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengar dan bertanya. Ya, saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bapak. Apakah oke, Pak? Oke, Coach. Terima kasih, Pak. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai, Pak? Di sesi coaching ini, tujuan yang ingin saya capai, saya ingin lebih mudah ataupun lebih bisa dalam memanage keuangan, begitu, Coach. Karena di masa muda seperti ini, jujur, untuk mengatur keuangan itu sangat susah bagi saya. Apalagi Oh, saya melihat tanggal begitu kan. Kalau sudah tahu tanggal muda, ois, anak muda, tanggal muda ini nggak bisa tenang. Begitu, Coach. oh begitu ya. Bagaimana memanage keuangan? Apakah memanage keuangan itu suatu yang realistis menurut Bapak? Iya, bagi saya realistis, Coach. Karena bukan hanya diri saya yang meminta, tetapi orang-orang terdekat begitu. Seperti orang tua saya, dia pun merasa bingung. Kenapa bisa masih tanggal segitu pun keuangan sudah menipis. Lalu dengan mudahnya saya pun menjawab, ya, saya pun kurang tahu kenapa bisa. Jadi alangkah lebih baiknya memang harus lebih memanage keuangan. Begitu, Coach. Oke, terima kasih Pak. Apakah tujuan ini bisa dibuat lebih spesifik, Pak Beri? Oke. Mungkin yang lebih spesifiknya begini, Coach. Jadi ketika memang keuangan saya nanti sudah saya yang memegang penuh, jadi saya dapat menstabilkan. Contohnya, ketika saya ingin membeli sesuatu, membeli barang begitu, saya melihat terlebih dahulu. Sebenarnya barang ini dilihat kegunaannya penting sekali kah? Atau memang hanya untuk sebagai fashion? Jadi saya harus pintar juga melihat kegunaan barang sebelum saya membelinya. Begitu, Coach. Baik, apakah ada ukuran keberhasilannya nanti Pak, sehingga Bapak itu nanti sudah bisa memanage keuangan? Mungkin untuk ukuran keberhasilannya menurut saya ketika saya sudah mampu melihat fungsi dan kegunaan sesuatu ataupun apapun itu yang akan saya beli. Jadi dari situ saya tahu dan paham kalau memang ini harus dibeli atau tidak. Begitu, Coach. Baik, jadi ketika sudah bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginannya, jadi apakah ini nanti sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai Pak? Sesuai, Coach, karena memang yang seperti saya bilang tadi harus pandai memanage dan saya juga sudah paham bagaimana cara mengatur keuangan yang baik. Begitu, Coach. Oke, bagaimana rupanya situasi saat ini Pak Beri? Untuk situasi saat ini, mungkin Coach, seperti yang saya bilang tadi, anak muda kalau tanggal muda seperti ini, agak susah diam. Jadi, kemana pun bisa. Jadi, untuk saat ini saya rasa seperti itu, Coach, situasinya. Oke, jadi penyebabnya apakah karena masih anak muda atau bagaimana Pak?
Mungkin memang terbawa tren ataupun suasana, bukan hanya memang sekedar menghabiskan waktu jalan-jalan begitu, entah ada membeli sesuatu, tetapi tidak melihat terlebih dahulu, sebenarnya ini berguna nggak sama saya? Kalau udah ada yang itu, kenapa harus beli yang baru? Jadi memang harus pandai memanage keuangan, gitu coach. Iya. Jadi solusinya nanti apa yang Bapak buat, Pak? Solusinya mungkin yang pertama tadi, saya harus mencari tahu terlebih dahulu kegunaan dari contoh misalnya barang yang mau saya beli. Apakah memang sangat penting bagi saya sebagai profesi guru atau memang hanya untuk gaya-gayaan saja? Begitu, Coach. Ya, antara memang kebutuhan sebagai guru dengan hanya kebutuhan gaya-gaya, Pak. Apakah Bapak memahami sepenuhnya solusi ini nanti solusi yang akan Bapak ambil ini, Pak? Iya, Coach. Saya memahami sepenuhnya karena memang itu yang sudah harus saya tanam di dalam diri saya. Saya paham dan saya dapat melakukannya agar memang keuangan yang saya pegang ini dapat terjaga dengan baik. Oke, jadi tadi saya mendengar Pak, bagaimana sebagai seorang anak muda ya, artinya bisa melihat apakah barang itu adalah sesuatu yang saya butuhkan sebagai guru atau hanya sebagai ya perhiasan-perhiasan ya Pak. Iya, begitu, Coach. Baik, lalu apa hambatan yang Bapak hadapi nanti ketika mencoba memanage keuangan itu? Mungkin hambatan yang saya hadapi pertama itu tadi, Coach, karena saya belum mampu untuk manage keuangan dan saya masih kurang memahami kegunaan barang yang akan saya beli, contohnya seperti itu. Nah, jadi hambatannya mungkin itu tadi, kurang paham dalam keadaan, butuh atau tidak. Jadi bingung. Mungkin itu tadi, Coach, hambatannya untuk saat ini yang saya rasakan. Ya, antara butuh ya karena memang kebutuhan atau butuh karena hanya keinginan ya. Iya, Apa betul. suasana terbaik mengatasinya Pak Beri? Mungkin suasana terbaik untuk mengatasinya cermat. Jadi memang harus cermat dalam mengambil keputusan dan bijak. Karena kalau nggak cermat nanti apapun dibeli. Padahal kegunaannya tidak sesuai dengan profesi saya seperti itu, Coach. Oke. Tadi saya dengar Pak Beri terus cermat. Apa yang Bapak pahami tentang harus cermat ini, Pak? Seperti yang kita tahu, Coach, cermat itu kan artinya bisa dibilang hati-hati ataupun memang berperhitungan. Jadi kalau saya nanti ingin membeli sesuatu ataupun mengeluarkan uang saya untuk hal sesuatu, saya harus hati-hati terlebih dahulu. Dan saya harus memberikan perhitungan ataupun menghitung apakah memang itu sudah pas atau tidak bagi diri saya dan untuk profesi saya sebagai guru. Begitu, Coach. Baik. Pak Beri, apa yang Bapak pikirkan tentang cermat ini dalam mengelola keuangan? Yang saya pikirkan dari cermat ini, Coach, ketika nanti saya sudah berhasil untuk memanage keuangan itu, berarti di situ saya sudah cermat. Karena apa? Saya sudah tahu apa yang penting bagi saya sebagai seorang guru dan apa yang memang tidak seharusnya saya beli ataupun tidak seharusnya saya keluarkan uang saya untuk hal itu. Jadi saya sudah yakin, saya sudah paham agar kiranya memang memanage keuangan ini tadi sudah ada di dalam diri saya tanpa perlu bantuan orang lain. Begitu, Coach. Oke, Pak, ya luar biasa. Lalu apa perubahan yang perlu Bapak lakukan agar bisa nanti tujuan itu tercapai, Pak? Mungkin untuk perubahannya itu sendiri, Coach, merubah pola pikir. Jadi saya memang harus selalu melakukan inovasi perubahan pola pikir terhadap apapun yang memang dia nanti membutuhkan
seperti keuangan atau uang, saya harus selalu cermat. Saya harus memang mengetahui apakah itu sesuatu yang berguna bagi saya. Begitu, Coach. Oke, tantangan apa nanti yang Bapak kurang lebih lihat dalam mengubah pola pikir ini, Pak? Mungkin untuk tantangannya itu sendiri, Coach, karena masih di rentan usia seperti ini, masih ada godaan dari luar, dari entah teman sebaya begitu. Ayolah, ngapain pula dipikir langsung kayak gitu kan masih kayak gini. Have fun dulu katanya. Jadi mungkin tantangannya seperti itu tadi, Coach, tantangan dari orang terdekat, tetapi ya dia juga belum memahami sebenarnya bagaimana memanage keuangan dia begitu, Coach. Oh, begitu ya. Iya. Baik, lalu apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari sesi coaching kita ini, Pak? Mungkin untuk kesimpulan yang dapat saya ambil, saya harus lebih memahami betul bagaimana cara memanage keuangan, dan saya juga akan bertanya juga kepada teman ataupun orang tua teknik-teknik supaya memang tidak terlalu boros lah begitu juga. Dan untuk action plan-nya nanti yang akan saya buat, saya harus melihat kembali keuangan saya harus mengetahui betul mana yang saya perlukan, bukan hanya sebagai sebagai anak muda, tetapi juga sebagai profesi saya sebagai guru. Begitu, Coach. Baik, terima kasih Pak Beri. Sesi coaching ini akan kita akhiri. Semoga sesi coaching ini bermanfaat dan sampai jumpa dalam sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Coach.